Kalau kita mau memahami perbedaan antara Salafi dan Asy'ariyah, kita tidak bisa langsung lompat ke istilah teknis macam tafwid, takwil, tasbih, dan seterusnya. Lebih enak kalau mulai dari akar cara berpikir masing-masing, karena sebenarnya perbedaan terbesar bukan sekedar pada satu dua ayat sifat, tetapi pada cara memandang agama, dalil, dan bagaimana memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang inti perbedaan antara Salafi dan Asy'ariyah. Yang pertama, cara pendekatan terhadap dalil, literal atau rasional. Inti perbedaan yang pertama ada pada cara memposisikan akal dan nas. Salafi berpikir bahwa dalil naqli yaitu Al-Quran dan hadis itu final. Kalau Allah bilang Allah beristiwa di atas aras, ya sudah begitu, dipahami sebagaimana datangnya tanpa ditanya bagaimana, akal mengikuti nas. Adapun Asy'ariyah berpikir bahwa kalau ada dalil yang secara lahir memberi gambaran seakan Allah itu mirip dengan makhluk, maka akal digunakan untuk mengalihkan makna supaya tidak terjadi tasybih. Jadi akal membantu menafsir, bukan menentang tetapi mengarahkan. Perbedaan ini seperti melihat dua jalan tafsir. Salafi bila khaif menetapkan makna umum tanpa menafsirkan bentuknya. Asy'ariyah takwil atau tafwid, tergantung ulamanya. Dari sini saja arah dua kelompok ini sudah jauh berbeda. Yang kedua, masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan atau mentakwilkan. Ini titik paling panas teman-teman. Salafi menetapkan seluruh sifat Allah yang datang dalam dalil seperti tangan, wajah, turun ke langit dunia, istiwa, mencintai, murka, dan sebagainya. Tetapi penetapannya bukan dengan makna fisik, melainkan secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyerupakan dan tanpa memikirkan bentuknya. Asy'ariyah biasanya tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang berpotensi dipahami secara fisik. Mereka menawilkan tangan dengan kekuasaan, istiwa dengan menguasai, turun dengan turunnya rahmat, wajah dengan zat. Jadi perbedaan itu bukan soal siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi soal metode memahami teks. Salafi mengatakan penakwilan tidak perlu dan tidak dicontohkan salah. Asy'ariyah mengatakan penakwilan perlu untuk menjaga kesucian sifat Allah dari kesan fisik. Yang ketiga, apakah Allah di atas aras atau tidak bertempat? Ini salah satu perbedaan paling sering dibicarakan teman-teman. Salafi mengatakan Allah di atas aras sesuai dengan teks Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi bukan berarti Allah itu membutuhkan tempat. Allah tinggi, istiwa yang layak baginya. Adapun Asy'ariyah teman-teman, Allah tidak menempati ruang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana dalam pengertian tempat. Karena tempat itu adalah makhluk. Jadi ayat istiwa harus dipahami secara metaforis. Pertanyaan di mana Allah? Jadi inti perbedaan metodologi antara Salafi yaitu Allah di atas, adapun Asy'ariyah Allah tidak bisa ditanyakan di mana. Yang keempat, masalah kalam Allah makhluk ataupun tidak. Ini juga masalah klasik teman-teman. Salafi meyakini bahwa kalam Allah itu sifatnya qadim. Al-Quran adalah kalam Allah yang hakiki, bukan makhluk, bukan sekedar ungkapan makna di dalam hati. Nah, Asy'ariyah sendiri membedakan dua jenis kalam teman-teman. Kalam nafsi yaitu makna dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qadim. Kalam lafzi yaitu lafaz Al-Quran yang kita baca itu makhluk, karena huruf dan suara adalah sesuatu yang baru. Salafi tidak menerima pemisahan ini teman-teman. Mereka menganggap pemisahan itu tidak dicontohkan oleh salaf. Yang kelima, masalah iman, bertambah atau tetap sama.
Bukan hanya sifat teman-teman, tetapi juga konsep iman. Salafi mengatakan iman adalah perkataan, amalan, dan keyakinan. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat. Adapun Asy'ariyah teman-teman mengatakan iman adalah tasdik, pembenaran dalam hati. Amalan bukan iman, tetapi buah dari iman. Iman tidak bertambah ataupun berkurang, yang bertambah adalah cabangnya. Ini dampaknya besar dalam cara memahami orang itu fasik, pelaku dosa besar, dan lain-lainnya. Yang keenam, tauhid, membagi atau tidak membagi. Salafi terkenal dengan tauhid tiganya teman-teman, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan Asy'ariyah tidak memakai pembagian ini. Mereka itu fokus kepada tauhid rububiyah dan sifat-sifat Allah versi mereka, sedangkan tauhid uluhiyah yaitu tauhid peribadatan tidak menjadi pembahasan detail sebagaimana tradisi Salafi. Salafi menganggap pembagian ini penting untuk memurnikan ibadah dari syirik. Asy'ariyah menganggap pembagian seperti ini bukanlah metode klasik seluruh ulama. Yang ketujuh, sikap terhadap tradisi teologi Yunani. Ini juga jarang dibahas teman-teman, tetapi sebenarnya fondasi. Salafi menolak logika filosofis Yunani dalam tasawuf dan teologi. Mereka ingin kembali ke model pemahaman sahabat. Asy'ariyah menggunakan ilmu kalam yang memang banyak mengambil struktur logika filsafat Yunani seperti argumen, kudus, jauhar, arab, dan lain sebagainya. Itulah kenapa perbedaan mereka terasa seperti Salafi mengatakan sederhana tapi tegas, adapun Asy'ariyah itu rumit tapi terstruktur serta logis. Yang kedelapan, masalah takdir, kasab atau tidak perlu dikasab. Asy'ariyah punya konsep kasab teman-teman. Manusia mengambil perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha manusia hanya sekadar mengambil, bukan menciptakan. Adapun Salafi menganggap kasab tidak dijelaskan. Kasab tidak jelas maknanya. Mereka mengatakan manusia itu berbuat dengan kehendaknya sendiri, tetapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini membuat teologi Asy'ariyah lebih filosofis teman-teman, sedangkan Salafi lebih langsung ke ayat. Yang kesembilan, pengaruh sejarah Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Kalau mau jujur teman-teman, perdebatan ini juga dipengaruhi oleh tokoh. Asy'ariyah banyak mengambil jalan Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama kalam. Salafi banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya teman-teman. Sebenarnya ini benturan dua tradisi besar dalam sejarah Islam, bukan sekadar perbedaan teknis. Yang ke-10, sifat istiwa, turun, dan sifat berita. Ini paling sering jadi bahan perdebatan publik. Salafi mengatakan memahami sifat berita sebagaimana datangnya, menjaga orisinalitas ajaran. Adapun Asy'ariyah teman-teman mengatakan memahami secara literal, membuka celah penyerupaan. Dua-duanya itu ingin memuliakan Allah, tetapi jalannya berbeda. Kalau mau diringkas teman-teman, inti perbedaan Salafi dan Asy'ariyah itu perbedaan dalam metode memahami ayat-ayat sifat, perbedaan cara menempatkan akal dan nas, perbedaan cara memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan dalam definisi iman, perbedaan dalam konsep sifat dan kalam Allah, perbedaan dalam teologi takdir, perbedaan warisan intelektual antara salaf dan ilmu kalam. Bukan soal siapa yang lebih islami teman-teman, tetapi soal metode, sejarah, dan cara pandang. Kalau mau dibawa ke level umat awam, perlu perbedaan itu bermuara kepada Salafi kembali ke pemahaman sahabat secara literal tanpa takwil. Adapun Asy'ariyah menjaga kesucian Allah dengan pendekatan rasional dan takwil. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.